Ya sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para tulabul ilm. Barakallahu fikum. Kita lanjut kajian selanjutnya yaitu jawazu imamah al-muntafil bil muftarid. Jadi bolehnya ya menjadi imam salat yang sunnah, ya salat nafilah terhadap orang yang melakukan salat wajib atau salat fardu. Ya. Dari Jabir bin Abdullah anna Mu'adzan ibn Jabal kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isya'an akhirah ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Mu'adz bin Jabal dia pernah melakukan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jadi pernah beliau melakukan salat Isya ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salat Isya yang terakhir. Kemudian beliau kembali kepada kaumnya. Lalu beliau salat bersama mereka dengan salat tersebut. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maknanya secara global yaitu kanat manazilu bani Salamah ya. Jama'ata Mu'adz bin Jabal al-Ansari. Jadi tempat Bani Salamah itulah jamaahnya Mu'adz bin Jabal al-Ansari. Ya. Gitu ya. Jadi tempat Bani Salamah, disitulah biasanya Mu'adz bin Jabal berjamaah. Kharijal Madinah, dan tempat ini di luar dari kota Madinah. Maka Mu'adz radhiyallahu an syadidur rukbah fil khair. Dan Mu'adz radhiyallahu an dia adalah sahabat Nabi yang sangat rindu terhadap kebaikan. Fakana yahrisu ala syuhudis salati ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau selalu bersemangat, punya hirs, Masya Allah. Jadi petalabul ilmi itu begitu, punya semangat yang kuat, ada kerinduan untuk melakukan kebaikan. Nah, ini yang dicontohkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia bersungguh-sungguh ya dalam kebaikan, sehingga dia pun selalu menyaksikan salat ya, hadir ya di salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ba'da an yu'addi al-farida, kemudian setelah beliau melakukan salat wajib tersebut khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam apa sebagai makmum, yakhruju ila qaumihi fayusalli bihim tilka shalah. Jadi beliau kembali lagi ya kepada kaumnya,
lalu sholat bersama mereka dengan sholat Isya tadi yang dia sudah kerjakan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini sholat 2 kali. Sholat bersama Nabi, kemudian sholat lagi bersama kaumnya. Itu. Kalau dia bersama dengan Nabi, dia sebagai makmum. Ya. Itu ya. Sama-sama dengan niat sholat fardu. Tapi kalau dia bersama dengan kaumnya, maka maka Mu'adz bin Jabal beliau melakukan sholat nafilah. Paham? Jadi sholat nafilah ini tetap sholat Isya tadi, tapi dengan maksud untuk apa? Untuk mengimami kaumnya. Makanya disebut dengan sholat nafilah. Iya. Jadi sholat Isya kembali, tapi itu sebagai sholat sunnah. Naam. Taib. Jadi kalau antum sebagai imam di suatu kompleks misalnya, sholat di sini dulu baru kembali di kompleks lagi menjadi imam di situ, tidak jadi masalah. Boleh. Ya, karena ini sudah dilakukan oleh sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ayah. Itu ya. Jika Mu'adz bin Jabal ini dia posisinya sebagai imam di kompleksnya. Itu. Itu ya, makanya beliau sholat lagi mengimami mereka. Nah, ini yang menjadi kaitan pembahasan kita. Bolehnya menjadi imam, ya, walaupun sholat sunnah yang kita kerjakan itu boleh menjadi imam terhadap sholat yang wajib. Jadi 2 niat yang berbeda. Ada yang sholat sunnah, ada yang niatnya sholat wajib. Iya, ini boleh. Makanya bab ini disebut babu jawazil imamah al-muntafil bil muftarid. Kemudian ikhwas sekalian, kemudian fatakuna nafila bihaqqihi farida bihaqqi qaumihi. Maka jadilah salat yang Mu'adz bin Jabal itu yang dia kerjakan adalah salat sunnah, ya, sebagai haknya, ya, dan menjadi salat wajib, ya, terhadap hak kaumnya. Naam. Maka dzalika bi ilmi Nabi sallallahu alaihi wasallam fayukirruhu alaihi. Dan hal itu, ya, sepengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakuinya. Ya. Itu ya. Jadi Nabi tetapkan boleh, tidak apa-apa. Kemudian di sini ada silang pendapat di kalangan ulama. Ikhtalafa fi sihhati imamatil muntafil bil muftarid. Ada silang pendapat, ya, terhadap, ya, kesahannya, ya, imam yang melakukan salat sunnah terhadap salat wajib. Ya, apakah sah atau tidak? Ya, jadi di sini mazhabnya Az-Zuhri, Imam Malik dan Imam, ya, Al-Hanafiyah qala ada misihati dzalik. Ya. Jadi beliau mengatakan, ya, mazhab ini itu tidak sah. Ya. Tidak sah kalau 2 niat yang berbeda. Ya, maksudnya seperti tadi. Ya. Wa huwa al-masyhur an Imami Ahmad waqtarahu aksaru
ya aksaru ashabuhu. Yang ini masyhur di kalangan, ya masyhur dari Imam Ahmad dan dipilih oleh kebanyakan sahabat-sahabatnya. Mereka berdalilkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi, muttafaqun alaihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam agar diikuti, ya. Maka janganlah kalian berselisih dengannya, ya, tidak boleh berbeda. Ini hadis muttafaqun alaih, ya. Di ikhtilafu niyatil ma'mum anhu ikhtilafu alaih. Jadi berselisihnya niatnya makmum, ya, dari imam tersebut, ya. Jadi ini di dalam hadis ini yang dijadikan dalil oleh mazhabnya Az-Zuhri, Imam Malik dan Hanafiyah, ya. Jadi kalau ada yang pegang mazhab ini, ya, berarti jangan dia ikut mengulangi lagi salatnya, ya. Kalau sudah salat di sini, kembali di kaumnya tak usah lagi, karena itu tidak sah menurut beliau. Kemudian mazhabnya Atha dan Al-Auza'i wa Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, Abu Thawr, wa huwa riwayatu qawiyya anil imami Ahmad. Dan ini adalah riwayat yang kuat dari Imam Ahmad. Annaha tasihhu, bahwa salat tersebut adalah sah. Ya, dan ini lebih kuat. Ini yang kuat, ya, dari pendapat yang dipegang oleh mazhab tadi. Nah, yang ini pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka berdalilkan dengan hadis Muaz yang kami bahas tadi ini. Fa innahu kana yusalli al-farida khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi masjidihi thumma yakhruju ila qaumihi fa yusalli bihim. Kan sungguhnya, ya, beliau salat wajib di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjidnya, kemudian beliau, ya, kembali kepada kaumnya lalu salat lagi bersama mereka. Nah, ini yang lebih kuat, ya, mazhab yang kedua. Ya. Itu, ya. Bisa dipahami, ya. Jadi kalau kita pakai mazhab yang kedua, berarti boleh. Antum sudah sholat di sini, kembali lagi ke kompleks antum menjadi imam, itu bisa. Ya. Atau contoh misalnya, antum sudah sholat di kapal, terus turun lagi di pelabuhan, pas dapat sholat isya. Padahal tadi sudah sholat jam' qasar di kapal. Bagaimana? Apakah antum pakai mazhab yang kedua atau mazhab yang pertama? Nah, ini boleh antum pilih, ya. Kalau pakai mazhab yang kedua, berarti antum sholat lagi. Begitu. Paham, ya? Itu. Taib. Wa minal ma'lum anna ihda salataihi nafalah. Jadi bisa dipahami dari pembahasan tadi bahwa salah satu dari dua salat tersebut itu adalah salat sunnah. Itu. Iya, nafalah, ya, maksudnya dia telah mengerjakan salat sunnah. Fala budda an takuna al-akhira di wujuhin katsirah. Maka harus, ya, menjadikan yang terakhir
Gitu ya. Jadi salat yang terakhir yang dikerjakan itu harus dilakukan. Ya, maksudnya seperti tadi, kita sudah salat tapi datang lagi di kaum, kita salat lagi. Itu harus dilakukan ya, karena ada beberapa sisi. Ya, maksudnya dari sisi ya, dia dari sisi pertama allati ya bari'at biha zimma hiya salatuhu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi pertama bahwa ya, orang itu telah mendapatkan kemuliaan karena dia telah bersama dengan salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi yang kedua, annahu makana dia ja'ala salatahu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi masjidihi hiya nafilah. Dari sisi yang kedua bahwa apa yang dia telah kerjakan, yaitu salatnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjidnya, itu adalah salat sunnah. Ya. Salatnya bersama kaumnya di masjid mereka itu adalah salat wajib. Nah, jadi itu sehingga dia mendapatkan keutamaan di situ. Ya. Jadi salat sunnah yang dikerjakan juga bisa menjadi pelengkap lagi dari kekurangan-kekurangan dari salat-salat yang mungkin ada yang kurang dari sebelum-sebelumnya. Ya, makanya salat sunnah itu sebagai penambal ya dari kekurangan salat-salat kita yang kurang sempurna. Itu. Ini banyak sisi ya, masya-Allah. Naam. Wa qad atala Ibnu Hazm fi nasri hadzal qaul. Nah, Ibnu Hazm telah membahas dengan panjang lebar dalam kitab beliau ya. Ya. Itu ya. Wa dahada hujaj ashabir ra'yi al-ula bima laisa alaihi min mazid. Ya. Dan beliau ya mendustakan pendapat-pendapat ya masa pertama itu ya. Jadi beliau tidak sependapat ya dengan masa pertama. Ya. Kemudian amin adillati musahahi salatil muftarid khalfal muntafil anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabihi fi salatil khawfi rak'atain. Dan termasuk juga yang membenarkan ya bolehnya salat wajib di belakang salat sunnah itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama sekelompok dari sahabat-sahabatnya dalam salat khauf 2 rakaat. Kemudian beliau salam. Kemudian salat lagi kelompok yang lain 2 rakaat. Kemudian salam. Ya. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, jadi kalau salat khauf ya, salat dalam peperangan. Ini ada caranya. Ya, terutama para TNI yang turun di lapangan ya, di medan tempur harus tahu salat khauf ini. Ya, Nabi sudah praktekkan. Jadi ada yang berdiri berjaga-jaga ya, satu kelompok, ada lagi yang satu kelompok yang sholat bersama dengan imam. Ya, jadi 2 rakaat dia mundur, kemudian datang lagi kelompok yang satu tadi yang berjaga-jaga, sholat lagi 2 rakaat. Begitu. Nah, ini yang membenarkan ya
pendapat yang mengatakan boleh sholat ya di belakang imam yang melakukan sholat sunnah ya, dan makmumnya dengan niat sholat fardu atau sebaliknya. Nah, jadi kalau misalnya sholat tarawih, antum datang di masjid, imamnya lagi sholat tarawih, sedangkan antum belum sholat isya. Nah, maka kalau antum pakai mazhab yang kedua tadi, ya, maka antum boleh, ya, niatnya salat isya, salat wajib, ya, boleh imam apa boleh mengikuti imam yang lagi salat tarawih, karena dia melakukan salat sunnah atau salat nafilah. Itu. Jadi kalau imamnya ambil dua-dua, ya, ketika 2 rakaat jangan antum salam, begitu. Karena salat isya kan harus berapa rakaat? Harus 4 ya. Jadi ya, jadi tunggu 2 rakaat berikutnya baru salam. Begitu. Maksudnya tetap lagi ketika dia salam pada rakaat kedua tadi, antum ya jangan ikut salam. Nah, ketika imam lagi berdiri salat sunnah tarawih, ya, rakaat ketiga dan keempat, antum tetap berdiri, ya. Setelah dia selesai, dia salam, antum ikut salam. Begitu. Bisa dipahami ya? Jadi boleh niat yang berbeda. Apa boleh ada yang imam salat sunnah, ya, sedangkan makmumnya salat wajib, atau sebaliknya, imamnya salat sunnah atau makmumnya salat wajib, atau sebaliknya boleh. Ya, bisa dipahami ya? Baik. Kemudian ya sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaysa fi hadza mukhalifa lil imam. Jadi ini bukan, ya, untuk menyelisihi imam. Jadi kalau dengan cara seperti tadi itu jangan dipahami bahwa kita itu menyelisihi imam sebagaimana yang dijadikan dalil oleh kelompok yang pertama tadi, inna majunal imamu diutama bihi fala takhtalifu alaih. Ya, sesungguhnya imam itu diangkat jadi imam untuk diikuti, ya, untuk diimami. Maka janganlah kalian, ya, menyelisihinya. Jadi dengan cara tadi itu jangan ditafsiri bahwa niat yang berbeda itu kita telah menyelisihi imam. Itu. Jadi yang dilarang itu kalau imamnya sudah takbir untuk sujud, kita, ya, tidak mau taat, kita masih tetap rukuk misalnya, padahal imamnya sudah turun takbir untuk sujud. Itu yang dilarang. Itu namanya menyelisihi imam. Ya, imamnya sudah berdiri, antum masih duduk. Ya, paham? Ya, jadi itu yang dimaksud. Jadi imam itu kalau takbir harus antum ikut takbir juga. Ya, imam sudah salam, jangan masih sujud berdoa. Ya. Ada kan orang begitu ya, imamnya sudah takbir Allahu Akbar untuk tasyahud, dia masih lama lagi sujud untuk berdoa. Ya. Karena dia pahami amma sujud faksiru fihi doa. Adapun sujud akan perbanyaklah doa di dalamnya. Akhirnya dia pun perpanjang doanya dalam sujud padahal imamnya sudah salam. Ya. Ini salah namanya. Ya. Jadi harus, kecuali kalau antum salat sendiri tidak apa-apa. Ya, biar panjang doanya sampai 1 jam juga antum sanggup, silahkan. Itu. Karena memang boleh memperpanjang sujud. Itu ya. Iya. Jadi itu ya. Kalau salat bersama dengan imam, maka jangan menyelisihi imam. Kemudian sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, jawazu imamatul muntafil bil muftarid. Itu bolehnya ya itu imam melakukan salat sunnah ya terhadap makmum yang melakukan salat wajib. Itu boleh. Ya, sebagaimana tadi perinciannya ya. Kemudian wa annahu laisa minal mukhalafati al-munhiya anha. Dan bahwasanya itu bukan termasuk menyelisihi ya menyelisihi imam yang dilarang. Ya, perselisihan yang dilarang, bukan yang pembatal salat, bukan. Ya. Jadi ada memang beberapa perkara-perkara yang dilarang orang berselisih. Ya. Tapi berselisih dengan niat seperti tadi itu tidak jadi masalah. Ya. Tapi kalau berselisih satu bikin ya kelompok ini, kelompok itu untuk saling berbangga-bangga, saling ya memecah kelompok, membuat orang lari dari kelompok yang satu, itu yang dilarang. Paham ya? Membuat hizbiyah, kelompok dalam agama ini. Tapi kalau membuat suatu organisasi yang semuanya di atas Al-Quran dan Sunnah, semuanya bersatu, itu jadi masalah. Yang penting jangan ya kelompok sana itu begini, kelompok sana itu ya begini, akhirnya saling menjatuhkan. Nah, tapi ya sekalian, kita diperintahkan selalu ya bersatu ya. Nah, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya ya umat ini adalah umat yang satu ya, dan saya adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku. Ya, jadi kita dilarang dalam ayat ini berselisih dalam masalah akidah, masalah agama. Ya, itu dalil tentang perkara pentingnya kita bersatu. Jadi adapun dalam masalah niat boleh berbeda, ada yang salat wajib, ada yang salat sunnah, boleh. Yang penting ya pembahasannya seperti tadi ya, jangan imamnya sudah salam, antum belum salam. Ya. Masih sujud. Nah, itu yang dilarang. Taib. Kemudian selanjutnya jawazu imamatul muftarid bil muntafil bi tariqil ula. Ya, jadi boleh ya imam salat wajib terhadap salat sunnah. Jadi lawannya yang pertama tadi. Kalau tadi imamnya salat sunnah, makmumnya salat wajib. Kalau ini imamnya salat ya salat wajib, makmumnya salat sunnah, itu boleh. Nah, jadi boleh dua-duanya ya. Kemudian yang ketiga, jawazu i'adati salatil maktubah, yaitu bolehnya mengulangi salat yang wajib. Boleh. Karena ada juga orang yang mengatakan kalau sudah salat wajib sudah selesai, kenapa lagi salat? Ya. Jadi ya, kenapa salat lagi? Misalnya ada orang datang terlambat salat subuh, sedangkan antum ini sudah selesai. Ya. Antum mau sedekah boleh sama orang yang terlambat tadi. Ya. Berarti 2 kali salat subuh. Yang kedua itu sebagai salat sunnah buat antum. Gitu. Karena ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW juga ya. Ada waktu itu Nabi sudah selesai sholat, kemudian ada sahabat Nabi lagi yang datang. Kemudian Nabi katakan kepada sahabat yang sudah sholat, adakah di antara kalian yang ingin bersedekah? Ya. Akhirnya ada sahabat yang siap, lalu dia pun sholat bersama dengan yang masbuk tadi. Itu ya, apa yang terlambat tadi itu ya, itu boleh. Maka dia mendapatkan pahala tambahan. Taib ikhwan sekalian. Ya. La siyama idza kana hunaka maslahah.
Jadi boleh mengulangi salat wajib terutama kalau ada maslahatnya. Ya, seperti tadi ya, Mas bin Jabal ingin menjadi imam kembali di kaumnya, karena di kaumnya itu tidak ada imam, tidak ada ya yang ahli qurra, pembaca Al-Qur'an, yang hafal Al-Qur'an, tidak ada. Ya. Maka beliau melihat maslahatnya di sini. Kalau tidak menjadi imam, maka kasihan satu kampung di situ, satu kompleks itu. Ya, mereka tidak ada yang melakukan sholat berjamaah. Jadi ada maslahatnya, itu dibolehkan. Gitu ya. Jadi kita harus menimbang itu, sisi maslahat, ya, dan mudarat. Ya, maslahat dan mudarat. Kalau tidak sholat ulang, satu kampung itu bisa berdosa. Ya, jadi lebih baik saya sholat kembali, ya, atau misalnya, ya, kita datang di situ, ya, azan lagi kembali untuk panggil jamaah di situ supaya kembali berkumpul, itu boleh. Ya, karena ada maslahatnya untuk menegakkan sholat berjamaah di kompleks itu. Ya, jadi di sini mungkin jam 7:30 isanya, kembali lagi di kompleks di situ jam 8, tidak jadi masalah. Daripada tidak ada sholat berjamaah di situ. Itu dibolehkan. Taib, ya sekalian. Hadis yang selanjutnya dari Anas bin Malik qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatin harri fa idza lam yastati ahaduna ayyumakkina jabhatahu minal ardi basata thawbahu fasajada alaihi. Dari Anas bin Malik, dia berkata, kami pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang sangat panas, itu cuaca yang ekstrim. Fa idza lam yastati ahaduna ayyumakkina jabhatahu minal ard, maka apabila salah seorang di antara kami tidak bisa meletakkan testanya di tanah, basata thawbahu fasajada alaihi, maka dia pun menghamparkan pakaiannya lalu sujud di atasnya. Ya. Ini ada masalahnya lagi ya, supaya jangan testa kepanasan. Ya, karena di Arab itu cuacanya panas ya, beda dengan Indonesia. Ya. Jadi boleh menghamparkan pakaian lalu kemudian sujud di atasnya. Secara global hadis ini maknanya yaitu kanat adatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayusalli bi ashabihi salat az-zuhri min ayyamin har. Ya, jadi termasuk dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu salat bersama dengan sahabat-sahabatnya salat zuhur di hari-hari yang panas. Ya. Jadi ini seorang pemimpin ya, selalu ya begitu. Ya, melihat bawahan-bawahannya, sahabat-sahabatnya bagaimana. Ya, makanya termasuk Nabi ini ya cek sahabat-sahabatnya. Ya, makanya terutama sholatnya itu harus dijaga. Ya, jadi kita itu dianjurkan selalu mencari teman-teman yang baik-baik, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Ya, itu ya. Makanya Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung dengan agama saudaranya. Ya, jadi kita harus perhatikan itu. Kita punya teman, harus lihat sholatnya bagaimana. Apakah teman kita ini sholat kasing? Ya, walaupun cuaca panas, usahakan perhatikan teman kita. Kalau ada yang tidak sholat, ingatkan dia, ayo kita sholat. Ya, makanya Nabi SAW walaupun panas, dia selalu perhatikan itu, sholat bersama dengan sahabat-sahabatnya. Itu.
Jadi ada pembahasannya sebelumnya, kalau cuacanya ekstrim membahayakan boleh ditunda. Adapun di sini ya, kalaupun memungkinkan sholat tetap sholat, tapi dengan memakai pengalas ya, pengalas. Wa hararatul ard ma tazalu baqiyah, dan panas ya tanah tersebut itu masih tetap ya keadaannya seperti itu. Mimma yahmilul musallina ala annahum idza lam yastati'u ayyumkinu jibahahum fil ardi basatu thiyabahum fasajadu 'alaiha litakihim harral ard. Ya. Ya, termasuk ya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada orang-orang yang salat, yaitu apabila mereka tidak sanggup untuk meletakkan tistanya di atas tanah, ya, maka Nabi ajarkan boleh mereka menghaparkan pakaiannya, lalu mereka sujud di atasnya untuk mencegah mereka dari panasnya tanah tadi. Ya, jadi ini termasuk maslahat yang diajarkan Nabi, ya, untuk mencegah bahaya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.